Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang aplikasi integral tentu dalam menentukan luas daerah dan juga volume benda putar. Tujuannya adalah supaya kalian bisa menentukan luas daerah dan juga volume benda putar dengan menggunakan integral, sekaligus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait. Nah, langsung saja, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Jika kita ingin mencari luas suatu daerah dengan bentuk lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan lain sebagainya, tentu akan lebih mudah jika kita menggunakan formula yang sudah diketahui. Tapi bagaimana cara mencari luas daerah dengan bentuk yang canggung seperti ini, yang berada di bawah suatu kurva dan juga dibatasi oleh suatu nilai-nilai tertentu? Kita misalkan kita membuat persegi panjang sebagai partisi untuk mengisi daerah yang diarsir ini. Nah, bisa kalian lihat, jika kita membuat 7 persegi panjang, maka bisa diestimasi bahwa nilai dari daerah yang diarsir ini adalah 7,38, sedangkan luas yang sebenarnya adalah 9. Lalu bagaimana jika kita membuat lebih banyak partisi lagi? Nah, semakin banyak partisi, maka luasnya pun akan semakin mendekati dengan luas yang sebenarnya. Apalagi jika partisi-partisi tersebut semakin kecil dan juga semakin rapat, maka hampir bisa menutupi keseluruhan daerah yang berada di bawah kurva tersebut. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi partisinya semakin kecil dan rapat bahkan sampai tidak terlihat lagi. Dengan jumlah partisi sebanyak 499, diestimasi bahwa luas daerah yang berada di bawah kurva ini adalah 8,97. Sangat dekat dengan 9, yaitu luas sebenarnya. Selain untuk menentukan luas daerah, integral tentu juga bisa digunakan untuk mencari volume benda putar. Maksudnya volume benda putar itu apa sih? Kita lihat di sebelah kiri ini ada kurva Y sama dengan akar X. Nah, jika kurva ini kita putar 360 derajat mengelilingi sumbu X, maka berapakah volume yang terbentuk dari kurva tersebut? Ilustrasinya bisa kita lihat pada gambar atau video yang ada di sebelah kanan ya. Nah, jadi ketika kurva Y sama dengan akar X ini diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X, maka dia akan membentuk seperti ini. Nah, tentu saja benda ruang seperti ini memiliki volume. Nah, integral tentu bisa digunakan untuk mencari volume dari bangun seperti ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari luas daerah yang dibatasi kurva dan juga X sama dengan A dan B, maka luasnya adalah integral fx dx dari A sampai B. Lalu jika daerah tersebut berada di bawah sumbu X, maka nilai luasnya adalah negatif dari integral fx dx dari A sampai B. Lalu jika daerah tersebut dibatasi oleh dua kurva seperti pada gambar, Y sama dengan Fx dan juga Y sama dengan Gx, maka untuk mencari luas daerahnya adalah integral dari Fx dikurang Gx dx dari A sampai B. Jadi fungsi yang atas dikurang dengan fungsi yang bawah. Lalu, untuk menghitung volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, bisa kita lihat di gambar yang pertama. Kurva tersebut mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat sehingga membentuk seperti sebuah fascia. Ilustrasinya sudah kita lihat tadi di awal. Maka volumenya adalah pi dikali integral Y kuadrat dx dari A sampai B. Lalu bagaimana jika volume benda tersebut dibatasi oleh dua kurva? Misalkan, bisa kita lihat pada gambar yang kedua ini, daerah ini dibatasi oleh Y1 sama dengan Gx, lalu Y2 sama dengan Fx, dan diputar sebesar 360 derajat mengelilingi sumbu X. Maka volumenya adalah pi dikali integral Y2 kuadrat atau fungsi yang bagian atas dikurang Y1 kuadrat atau fungsi yang bagian bawah dx dari A sampai B.
Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan contoh soal berikut. Nah, sekarang kita coba kerjakan contoh soalnya ya. Yang pertama, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4, garis X sama dengan 1, X sama dengan 3, dan sumbu X adalah, karena kita tahu bahwa luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva merupakan integral tentu dari kurva tersebut, yaitu 2x kuadrat ditambah 4 dx dari A sampai B. Nah, di sini sudah diketahui bahwa batasnya adalah X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 3. Berarti batasnya adalah dari 1 sampai 3. Lalu kita integralkan seperti biasa. Jadi 2X kuadrat ditambah 4 ini integralnya adalah 1/3 X pangkat 3 ditambah 4X. Dan batasnya adalah dari 1 sampai 3. Lalu kita substitusi nilai X-nya dengan batas-batasnya. Yang pertama 1/3 kali X pangkat 3-nya, X-nya kita ganti dengan 3. Jadi 3 pangkat 3 ditambah 4 kali 3. Dikurang X yang ini kita ganti dengan batas bawahnya, yaitu 1 pangkat 3 ditambah 4 kali 1. Nah, kita tahu 3 pangkat 3 adalah 27. Jadi 27 dibagi 3 adalah 9. Jadi 9 ditambah 12 dikurang, yang ini 1/3 kali 1 adalah 1/3 ditambah 4. Jadi 9 tambah 12 adalah 21 dikurang 1/3 ditambah 4 adalah 13/3. Kita bisa samakan penyebutnya. Maka hasilnya adalah 50/3. Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 16 2/3. Nah, jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4, garis X sama dengan 1, X sama dengan 3, dan sumbu X adalah 16 2/3 satuan. Contoh yang nomor 2, tentukan luas daerah yang diarsir berikut. Nah, daerah yang diarsir tersebut dibatasi oleh garis Y sama dengan X dan juga kurva Y sama dengan X kuadrat min 2. Sebelumnya kita harus cari tahu dulu batas atas dan batas bawahnya. Nah, kalau dari grafik ini bisa terlihat bahwa titik potong kedua kurva dan garis ini berada pada, nah, titik A berada pada koordinat -1, -1, lalu titik B berada di koordinat 2,2. Nah, maka bisa dipastikan bahwa batasnya adalah dari -1 sampai 2. Jika kalian menemukan soal yang tidak diketahui batas atas dan batas bawahnya seperti pada grafik ini, kalian bisa cari tahu dulu berapa titik potong dari kurva dan garis tersebut. Nah, karena kita sudah tahu, jadi luas daerahnya bisa kita hitung sebagai integral dari X, ya, karena di bagian atasnya ini ada garis Y sama dengan X, lalu dikurang kurvanya yaitu X kuadrat min 2 dx, dan batasnya adalah -1 dan 2. Nah, kita cari tahu dulu hasil pengurangannya, berarti X min X kuadrat plus 2 dx. Baru kita integralkan 1/2 X kuadrat dikurang 1/3 X pangkat 3 ditambah 2X. Batasnya adalah dari -1 sampai 2. Kita substitusi X-nya dengan 2. Jadi setengah kali 2 pangkat 2 dikurang 1/3 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2. Lalu dikurangi. Lalu X-nya kita substitusi dengan -1, jadi setengah dikali -1 kuadrat dikurang 1/3 kali -1 pangkat 3 ditambah 2 kali -1. Ini 2. Jadi 2 dikurangi 8/3 ditambah 4 dikurang 1/2 ditambah 1/3 dikurang 2.
2 ditambah 4 dikurang min 2 yaitu 8, lalu dikurang 8/3 min 1/2 min 1/3. Kita samakan penyebutnya. 16, 3, 2. Maka hasilnya adalah 27/6, atau bisa kita sederhanakan atau buat jadi pecahan campuran ya. Kita sederhanakan, kita bagi 3, 9/2 atau 4, 1/2 satuan luasnya. Nah, untuk contoh yang terakhir, mari kita hitung volume benda putar berikut. Jadi benda putar ini diputar terhadap sumbu X sebesar 360 derajat dan daerah ini dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X. Sebelum kita menghitung volumenya, kita harus tahu dulu berapa sih ini ya batasnya di sini. Nah, untuk batas bawahnya berarti kan 0 ya, karena dia titik potongnya ada di titik 0,0. Lalu untuk batas atasnya berapa? Jadi kita cari tahu dulu dengan cara mencari titik potongnya. Karena daerah ini dibatasi oleh Y sama dengan akar X dan juga Y sama dengan X, maka tinggal kita sama dengankan saja. X sama dengan akar X, kita kuadratkan, X kuadrat min X sama dengan 0. Lalu kita faktorkan X kali X min 1. Sehingga X sama dengan 0, yang selanjutnya X sama dengan 1. Nah, jadi di sini X-nya bernilai 1 atau batas atasnya. Setelah kita tahu batas-batasnya yaitu dari 0 sampai 1, maka kita bisa mencari volumenya, yaitu pi kali integral 0 sampai 1 akar X kuadrat dikurang X kuadrat ya. Jadi yang kurva bagian atasnya adalah akar X dikuadratkan, lalu yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis Y sama dengan X, berarti X kuadrat dx. Pi integral akar X kuadrat adalah X ya, dikurang X kuadrat dx. Nah, baru kita integralkan, pi-nya kita abaikan dulu supaya lebih mudah penghitungannya. Integral X berarti adalah setengah X kuadrat dikurang 1/3 X pangkat 3, batasnya 0 sampai 1. Nah, kita substitusi. Yang pertama kita substitusi X-nya dengan 1, jadi 1 kuadrat dikurang 1/3 kali 1 pangkat 3. Lalu dikurang lagi karena ini substitusi dengan 0, maka hasilnya sudah otomatis 0 ya. Jadi pi setengah dikurang 1/3. Jadi pi dikali, samakan dulu penyebutnya. Nah, jadi hasilnya adalah 1/6 pi satuan untuk volume dari benda putar yang dibatasi oleh Gx sama dengan akar X dan juga Fx sama dengan X. Nah, sekarang giliran kalian untuk mengetes pemahaman kalian. Silakan kalian kerjakan latihan soalnya ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan kalian bisa menentukan luas dan juga volume benda putar dengan menggunakan integral tentu. Untuk pembahasan soal latihannya, kalian bisa simak videonya pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.